Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, suatu hari ada seorang pak yang sudah agak tua di sebuah perusahaan properti. Dia sudah berpikir dari rumahnya bahwa insya Allah bulan ini dia sudah menjadi bulan terakhir di perusahaannya, dan dia sudah cukup umur untuk mengajukan yang namanya pensiun. Dan kemudian si bapak tua ini datanglah ke bosnya, dan kemudian dia memberikan surat pengajuan untuk mendapatkan yang namanya pensiun. Bosnya ini kemudian menerima dan dia melihat surat. Oh iya pak, kami akan proses. Tapi kemudian bapak harus mengerjakan dulu satu proyek kemudian sebelum meninggalkan perusahaan ini. Bapak ini pun setuju, dan akhirnya si bosnya memberikan sebuah gulungan yang panjang kepada si bapak ini yang biasa dibawa oleh teman-teman proyek itu, dibawalah. Dan akhirnya kemudian si bapak ini pulang ke rumah dengan gembira. Dia hubungi teman-temannya, halo, dia hubungi anak buahnya, tolong dong bantu saya mau mau mengerjakan proyek ini, tolong dong ini dong. Akhirnya semua tim dia kumpulkan teman-temannya, dan akhirnya dia bilang kepada teman-temannya, ayo ini kita kerjakan, ini proyek saya yang terakhir, tolong bagian ini beli ini, bagian ini belanja ini, ukur dan segala macam yang kita buat ini, lokasinya ada di perumahan ini. Nah akhirnya bapak ini kemudian bekerja dengan timnya. Dia belanja bangunan, bahan, semen, pasir, batu bata dan segala macam. Akhirnya selama 3 bulan selesai rumahnya. Nah sudah selesai ya, interior, eksterior, semuanya diperbaiki dan selesai menjadi utuh. Namanya juga perumahan biasanya di request dengan sebuah bangunan yang sudah jadi dan siap. Nah pada hari itu karena sudah selesai dan dia ingin memberikan kunci kepada si bosnya atau perusahaannya, dia datang ke kantor dan kemudian dia bilang, Pak, ini kunci rumah yang perusahaan kasih proyek kemarin kepada saya sudah saya selesaikan, dan insya Allah hari ini ya adalah hari terakhir saya di kantor. Ini Pak kuncinya, jadi silakan diambil. Setelah itu ya si bos ini bilang, oke, terima kasih Bapak, rumahnya ini sudah Bapak selesaikan. Besok tolong datang lagi ke sini di perusahaan untuk pamit dengan teman-teman. Nah keesokan harinya ya Bapak ini pun datang. Ternyata di tengah ruang kantor semua orang sudah menantinya. Semua orang kemudian menunggunya, dan akhirnya datang. Dia datang dan kemudian si teman-temannya ini menyambut dia, wah mau pensiun hari ini ya, segala macam. Nah karena mau diadakan acara pelepasan pada hari itu, kemudian mereka tinggal menunggu bos. Beberapa waktu sesudah itu kemudian bos datang, dan kemudian semua karyawan seperti berbaris tapi tidak formal, dan kemudian si bosnya dan dia katakan begini kepada semua halayak yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada hari ini si bapak ingin menyelesaikan tugas profesionalnya di sini atau pensiun. Ya, kami sebagai mewakili perusahaan mengucapkan terima kasih banyak karena sudah 35 tahun bapak kemudian berdedikasi di perusahaan kami. Ya, sehingga pada hari ini perusahaan kami yang sudah mempunyai ribuan proyek dan membangun ribuan rumah, begitu ya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak sebagai bentuk pengabdian kepada kami. Oleh karena itu hari ini ya, secara simbolis kami ingin menyerahkan satu rumah unit untuk Bapak, dan kemudian ya rumah unit itu diberilah dengan simbol kunci kepada si Bapak ini, dan semua orang yang melihat si Bapak ini menerima kunci dan difoto dan segala macam. Nah setelah itu ya bosnya mengatakan, Pak, rumah yang Bapak bangun terakhir kali itu adalah rumah yang perusahaan ingin menyerahkan kepada Bapak atau memberikan kepada Bapak. Ya, semoga rumah yang Bapak bangun hari kali itu menjadi rumah yang Bapak tempati secara rumah baik yang Bapak tempati. Ya. Alhamdulillah, kata Bapak ini kemudian ya, dengan dengan bahagia kemudian dia menerima kunci ini, dan dia berpamitan kepada semua teman-teman yang ada di kantor. Dalam perjalanan pulang, ternyata si bapak ini dalam hatinya menggerutu
Dia bilang, wah, kalau saya tahu ya rumah itu untuk saya, ya saya pasti akan mengawasi anak-anak buah saya itu dengan baik. Tapi ternyata ya rumah itu tidak dibangun dengan baik, tidak diawasi dengan baik, tidak direncanakan dengan baik. Ya, ternyata si bapak tua ini nggak bahagia karena rumah yang dikasih oleh perusahaan, dia tahu persis kualitasnya, dia tahu persis apa yang teman-temannya lakukan pada rumah itu, bahannya bagaimana, campuran semen dan pasir bagaimana, besi nomor berapa yang dibelikan, kualitas nomor berapa yang dibelikan. Si bapak ini tahu. Akhirnya pun dia kecewa. Seandainya saya tahu, kata si bapak ini, saya tidak akan kemudian bermain-main dengan proyek ini. Tapi ini nasi sudah menjadi bubur karena kemudian ya rumah itu sudah dimiliki dengan kualitas yang sangat rendah. Dan akhirnya si bapak ini kemudian menyesal. Nah, teman-teman berbahagia, ternyata kalau mau kita lihat bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap hari, ya, itu adalah seperti rumah yang kita bangun untuk kita. Ya. Kita akan tahu kualitas hidup yang kita bangun itu seperti apa. Ya. Kita akan tahu atap kebaikan itu yang kita bangun untuk melindungi kita dari keburukan-keburukan itu seperti apa. Sehingga wajarlah kemudian si bapak ini khawatir bahwa ternyata rumah yang dia bangun itu bukan dalam kondisi yang baik. Dan akhirnya dia was-was mungkin ketika tinggal di situ. Sehingga teman-teman yang berbahagia, lakukan sesuatu dengan maksimal, lakukan sesuatu dengan baik, lakukan sesuatu dengan optimal, sehingga hasilnya itu juga baik untuk kita, ya, juga baik untuk kita. Ya, ingat ya kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Ya, jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, juga kejahatan akan berbalik kepada kita. Sehingga kalau ada sesuatu pekerjaan, proyek, ya, lakukan dengan baik. Ya, mungkin kita berpikir, rumah itu bukan untuk kita, tapi kan untuk orang lain. Apa salahnya kita berbuat kepada orang lain? Kita berbuat baik, optimal dengan kebaikan-kebaikan tanpa adanya cacat ketika membangun, dan itu dinikmati orang lain, dan itu menjadi kebaikan untuk kita. Sehingga teman-teman berbahagia, ya, ini masalahnya adalah kepada kejujuran kita, apakah kebaikan itu akan menjadi panglima ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Kalau seandainya kemudian bapak ini bilang pada waktu sebelum bangun rumah, saya mau bangun rumah ini dengan baik karena ini menjadi karya terakhir saya, insya Allah dia akan menerima itu, rumah itu dengan lapang dada dan sangat bahagia. Tapi ternyata dia nggak melakukan, akhirnya dia kecewa. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, itulah yang kemudian harus dilakukan. Ya, lakukan sebaik mungkin terhadap setiap apa yang menjadi amanah kita, setiap apa yang menjadi pekerjaan kita, semua apa yang menjadi tanggung jawab kita, lakukan dengan baik sampai batas kemampuan kita. Lakukan yang terbaik, kasih yang terbaik, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan yang orang dapatkan dari hasil kerja keras kita, ya, hasil optimasi kebaikan yang kita tanam di proyek-proyek itu, insya Allah mereka akan bahagia. Dan kebahagiaan mereka itu adalah bentuk daripada kebaikan untuk kita. Dan insya Allah kalau mereka bahagia, maka ya, kita juga akan turun bahagia. Teman-teman bahagia, bersemangatlah mendapat ya kesempatan untuk berbuat perbaikan untuk lakukan yang terbaik, sehingga kemudian itu akan terbaik. Terima kasih, saya Sabtu Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.